Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak, kita hari ini belajar PAI, Pendidikan Agama Islam, pada bab ke-1, yaitu mari belajar Al-Quran Surat At-Tin. Surat At-Tin adalah surat yang diturunkan di kota Mekah yang terdiri atas 8 ayat. Surat At-Tin berada pada urutan ke-95 di dalam Al-Quran. Nama At-Tin diambil pada ayat yang pertama dengan arti demi buah tin. Anak-anak sekalian, materi pembelajaran yang akan kita pelajari kali ini adalah yang pertama. Kita akan belajar tentang cara membaca surat At-Tin. Yang kedua, kita akan belajar tajwid, yaitu cara membaca Al-Quran dengan benar dan baik. Lalu yang ketiga, kita akan belajar tentang makna dan kandungan dari surat At-Tin. Berikutnya yang pertama, kita akan belajar cara membaca surat At-Tin. Perhatikan bacaan saya dan pelajari serta tirukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Wa turi sinin. وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Berikutnya kita akan belajar tajwid, yaitu kita akan belajar tentang qalqalah dan tentang gunnah. Coba kita lihat ayat keempat dari surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Coba kita perhatikan pada kalimat laqad khalaq, qad laq, ya. Di situ ada dal sukun dan qaf sukun. Maka ketika ada dal sukun atau qaf sukun, maka itu disebut dengan bacaan qalqalah. Apakah qalqalah itu? Qalqalah adalah apabila ada huruf ba, jim, dal, to, dan qaf yang dibaca sukun. Jadi huruf qalqalah itu ada 5. Apabila dibaca sukun, maka harus dipantulkan. Laqad khalaq, ya, itu namanya qalqalah. Berikutnya kita lihat pada ayat yang ke-5. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kita lihat pada tsumma. Di situ ada mim yang bertasydid. Mim yang bertasydid itu disebut dengan bacaan gunnah. Apakah gunnah itu? Gunnah ialah setiap nun dan mim yang bertasydid. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya yang pertama harus ditekan. Karena summa mim tasydid itu adalah berasal dari mim yang dibaca sukun pertama, kedua mimnya berharokat fathah. Maka mim sukun harus ditekan dulu. Summa. Kemudian cara yang kedua, bacanya harus didengungkan yang lama. Summa. Kesimpulannya adalah yang pertama, bacaan qalqalah adalah setiap ada ba, jim, dal, to, dan qaf
dibaca sukun, maka cara membacanya harus dipantulkan. Kemudian yang kedua, gunnah ialah setiap ada nun dan mim yang bertasdid. Cara membacanya adalah ditekan dan didengungkan yang lama. Berikutnya kita akan belajar kandungan makna dari surat At-Tin. Yang pertama, Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Buah ini adalah buah yang sangat bagus. Buah tin sangat bagus untuk memperhalus kulit, juga untuk membersihkan anggota tubuh yang lainnya. Sedangkan zaitun adalah buah yang mengandung minyak yang bermanfaat bagi manusia. Yang kedua, Allah bersumpah dengan Gunung Sinai. Pada ayat kedua, Waturi Sinin, Allah bersumpah dengan Gunung Sinai. Gunung Sinai ini adalah tempat pertama kali Nabi Musa menerima wahyu dan diangkat menjadi Rasul. Kemudian yang ketiga, Wahadzal baladil amin. Allah bersumpah dengan kota Mekah. Kota Mekah disebut sebagai kota yang aman. Lalu keempat, kandungan maknanya dari surat At-Tin adalah Allah menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tetapi Allah akan menurunkan derajat manusia apabila dia tidak beriman dan tidak beramal soleh atau berbuat baik. Oke, itu anak-anak materi yang sudah kita pelajari. Sekarang saya akan menyampaikan tugas. Lihat tugas berikut, nanti kerjakan, lalu kirimkan ke saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan menjadikan ilmu yang berguna dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.